yang lain? Bisa ditangkap suara saya? Kalau tidak ada, Pak Aceh sudah ke Ibu saja, sudah langsung. Oh iya, mangga. Kalau tidak ada, mangga Ibu untuk Guru Pamong untuk mengomentari atau memberikan penerangan kepada kami. Mohon izin. Ya. Baik, Pak. Pak Dokter. Saya sudah sampaikan oleh Ibu Isnawati. Alhamdulillah dari apa yang tadi Ibu paparkan sudah jelas ya, saya menangkapnya, dan apa yang tadi Ibu sudah gambarkan dari awal sampai kemudian terakhir program tahunan dan program semester itu juga jelas dipaparkan. Kemudian dari pertanyaan Pak Aceng tadi memahami, kemudian itu mah belum hot gitu ya, harus diganti gitu kan ya. Di sini kita juga perlu ketahui dulu bahwa lihat bagaimana nih strukturnya gitu ya. Mungkin sama Bu dosen yang lalu sudah dijelaskan ya untuk yang HOTS itu seperti apa. Saya di sini coba mengulas sekali lagi dari memahami ya, merupakan tingkat kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Itu memang benar sekali menunjukkan tingkat dimensi kognitif dari taksonomi belum revisi ya. Kemudian bagaimana hubungan dari proses kognitif dengan dimensi pengetahuan gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Is, iya memahami itu C2 ya. Iya betul, di sana ada bentuk kognitif ya yang masuk ke dalam kategori C2, menginterpretasi prinsip gitu ya, memahami dalam bentuk C2, kemudian menerapkan C3, dan yang tinggi higher-nya menganalisis C4, kemudian mengevaluasi C5 dan mengkreasikan itu C6. Kata-kata operasional ini yang perlu benar-benar kita ingat dan kuasai, mana yang harus kita pilih begitu ya dalam menentukan tadi IPK khususnya ya, ke IPK kita arahnya ya, ke IPK seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bu Yanti ya. Ini untuk IPK-nya gimana gitu, sepertinya mungkin perlu dilengkapi sehingga tidak terlalu pendek begitu ya dalam menentukan atau menetapkan atau menuliskan IPK, yaitu tujuan yang indikator ya yang diharapkan dikuasai oleh anak didik kita begitu, sehingga benar-benar nanti dalam pelaksanaannya tuh dalam aplikasi pembelajarannya kita benar-benar oh iya seperti ini nih, realisasikannya tidak kebingungan, tidak sampai salah arah, karena memang ini loh perangkat yang sangat kita perlukan untuk nanti dituangkan ke dalam bentuk rencana pembelajaran. Dan boleh kita hubungkan ke bentuk pengetahuannya, misalnya mengingat itu adalah pengetahuan faktual, kemudian menginterpretasi prinsip atau memahami C2 dalam bentuk pengetahuan konseptual. Hubungan di sini ya, ini juga perlu kita pahami benar, sehingga nanti dalam penuangan ke IPK-nya tuh benar-benar gitu ya, benar-benar kita ketahui ini masuknya ke LOTS atau HOTS gitu. Menerapkan C3 pengetahuan prosedural gitu ya, itu masuknya kemana, dan kita ingin membuat IPK yang kita buat itu dalam bentuk yang HOTS, maka di sini kita memilih kata-kata operasional yang mana. Nah, untuk bentuk high order thinking skills yang tadi jelas sekali Pak Aceh sampaikan itu menganalisis ya gitu kan. Ini nanti kita tuliskan di dalam IPK yang kita buat gitu ya, menganalisis atau mengevaluasi atau mengkreasikan. Karena memang hubungan dengan pengetahuannya adalah pengetahuan meta kognitif ya, dalam dengan kalimat-kalimat yang tentunya kita susun menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ini
Ibu juga dalam menentukan rekomendasi ya, tadi menentukan rekomendasi dalam tulisan yang Ibu buat, menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitifnya dan bentukan pengetahuan dari kompetensi dasar dalam penulisan dulu ya. Saya amati dari dalam penulisannya itu sudah benar ya dalam penulisannya, karena ditemui kadang-kadang penulisannya tuh misalnya gini, KI 1 kemudian KD kemudian dituangkan ke dalam IPK itu kadang-kadang masih suka ada yang salah, tapi alhamdulillah Ibu menuliskannya dengan benar gitu. Alhamdulillah. Nah, ya. Nah, barangkali di sini hubungan-hubungan ya antara dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuannya yang benar-benar harus kita pahami benar. Nah, mungkin saran dari saya yang tadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Yanti. Tadi itu tayangan Ibu, sebentar saya cek juga tulisan Ibunya dalam pembuatan IPK ya. Saya cek dalam pembuatan IPK di sini. Ini contoh nih, ini kebetulan saya ini membukanya acak nih. Tadi kan Ibu mah tentang itu ya, Rasul ya. Ini saya bukanya ini punya siapa nih, tentang sholat. Bentar. Yang punya Ibu, tolong dibacakan Bu yang IPK, rumusan IPK yang Ibu tuliskan. IPK-nya yang sosial apa yang keterampilan, Bu? Boleh, dua-duanya boleh. Atau salah satunya boleh. Iya, IPK tentang keterampilan kompetensi dasar dulu ya, Bu. Saya baca memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. IPK-nya Ya. 331-nya menganalisis nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. IPK 332-nya menilai satu ya. Mungkin di sini tadi menganalisis ya, menganalisis Rasul Allah ya. 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 Nah, di sini kelengkapan dalam penulisan, diantaranya yang masih saya rasakan tuh kalimatnya nih perlu lebih diperjelas gitu ya, diperjelas. Contoh ya, misalnya gini, di situ kan menganalisis Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Di situ kan menganalisis ya. Iya, Bu. Kalau saya lihat, kalau misalnya ada dua poin gitu ya, ada dua topik, mungkin lebih kepada bukan menganalisis, mungkin itu yang itu Bu barangkali ya. Kemudian dengan digrisnya misalnya dengan baik atau dengan jelas ditambahkan di sana supaya bisa terungkap dengan baik rumusan IPK yang kita buat. Karena di sini rumusan IPK tuh adanya pada kita loh gitu ya, dengan melihat rumusan KD dan kompetensi inti. Di situ terlihat sekali bagaimana kemahiran kita dalam menyusun kata-kata dengan rapi, dengan jelas, kemudian juga bisa dipahami oleh orang lain. Namun juga, sebenarnya kan memang itu untuk kita sendiri. Namun ketika itu dibaca oleh orang lain pun bisa jelas. Oh iya seperti ini, karena kan rumusan IPK juga kita sampaikan kan ke anak-anak ketika kita akan mengajar itu, rumusan IPK kita sampaikan juga gitu, bahwa dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan bisa begini. Jadi kan tentunya dengan bahasa yang bagus, jelas gitu ya, ini pahami oleh peserta didik kita. Barangkali itu yang bisa Ibu tambahkan begitu ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iis. Ya, Bu, ya. Ya. Barangkali itu Pak, singkatnya penjelasan dari saya, tambahan untuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iis maupun oleh teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Mangga, Ibu serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Aduh. Ibu, jadi di analisisnya tuh jangan menganalisis ya Bu, di IPK 331-nya. Kalau misalnya Ibu masih mau pakai menganalisis, Ibu buatkan kalimatnya tidak dalam bentuk membandingkan. Artinya ada satu gitu. Mau Rasul-Rasul Allahnya atau mau yang ulul azminya, Ibu pilih. Gitu ya. Iya. Nah, dari situ kan nanti bisa lebih paham gitu ya. Lebih terfokus satu-satu ya Bu. Lebih terfokus gitu. Tidak membingungkan. Rasul ya Bu, yang 25 ulul azmi jadi begitu ya. Kalau misalnya mau 2 kalimat itu dipakai, ininya istilahnya apa ya? Kalau misalnya apalagi anak gitu kelas 5 kan ya ini ya, kelas 5 gitu. Ini Ibu menganalisis yang mana nih Rasul-Rasul Allahnya atau ulul azminya gitu. Di persepsi anak saya coba menyelami persepsi anaknya. Iya. Kadang kita terfokusnya sama kadenya juga sih Bu. Kadenya ada 2 ya kita sekaligus IPK-nya juga 2. Jadi mungkin harusnya satu-satu ya Bu, IPK yang jadi lebih banyak ya Bu. Bisa dipecah sebenarnya ya. Mungkin seperti itu. Ya. Lebih banyak ya Bu, kita merangkanya juga sedikit. Iya. Fokus bersub-sub ya Bu. Betul. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya begitu ya. Ya, terima kasih Bu Guru Pamong. Kita mungkin sekarang lanjut ke Pak dosen untuk memberikan penjelasan lebih terkait materi yang Ibu Iis sampaikan. Mangga Pak dosen, waktu dan tempatnya persilakan. Oke, terima kasih Pak Tor, terima kasih juga Pak ke Ibu Guru Pamong. Betul. Saya baru kelihatan sekarang ini menganalisis nama-nama betul. Nah, itu tidak saya komentari lagi. Tadi sepertinya ada tujuannya apa, Ibu? Ada tujuan di bagian atas ini atau di mana? Ada Pak. Ada Pak, bentar ya. Mana tolong tampilkan yang tujuan. Tujuan pembelajaran. Kirim kan Bos? Kirim kan? Tidak ada tujuan pembelajaran ya? Iya, di situ nggak ada. Apa? Iya Pak, mungkin. Iya. Ini adanya di atas. Perasaan kita LK lembar kerja 1 itu belum nyampe tujuan kan? Iya, nggak ada Pak, nggak ada lembar tujuannya juga, jadi nggak ditulis. Udah. Semuanya sudah selesai tadi sama Ibu, sudah begitu, sudah betul ya. Ini itu plastik. Apa ini? Bukan ini tahap. Udah ada. Ini tugas 3. Bu, catat Adanya di tugas 3 Pak. diperbaiki sesuai dengan apa tadi catatan dari teman-teman dan terutama dari Ibu Guru. Iya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Pak moderator untuk yang kedua dan ketiga siapa Pak? Silakan. Alhamdulillah untuk materi pertama sudah kita selesaikan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan. Suaranya Pak moderator, suaranya. Oh bentar Pak. Oh iya. Alhamdulillah materi pertama dari Ibu I sudah kita dengarkan dan penjelasan Ibu dosen dan Pak dosen juga sudah kita perhatian dengan sesama. Kita lanjut ke materi yang kedua kepada Ibu Endah ya. Iya Pak. Ya, Bu Endah untuk mengutarakan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen sama Bu Pamong, saya akan memaparkan lembar kerja yang saya kerjakan. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja yang kedua, yaitu pengembangan materi ajar.
saya juga meraba-raba ini presentasinya. Bro, akun Sarwa bisa dua tuh ini Luna. Bisa dua tuh. Lapor juga. Google Meet. Dua. Muka ini. Kakak kan hiji hijina.